Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, rindulah kami pada malam ini untuk belajar firman-Mu. Kuasa Allah Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada kami untuk kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Pelajaran kita pada malam hari ini berjudul Pada Saat Sangkakala Berbunyi. Ada banyak pemahaman-pemahaman yang salah yang muncul. Di antaranya, orang-orang yang ada di Tesalonika berpikir bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal, maka mereka tidak boleh mengalami kematian. Kalau mereka mengalami kematian, maka harapan hidup kekal itu tidak ada. Dan juga ada pemahaman yang lain, yaitu teori keabadian jiwa, di mana kepercayaan mereka adalah ketika seseorang mengalami kematian, maka dia akan segera dibangkitkan, kemudian diangkat ke surga. Tapi apakah teori-teori ini benar? Mari kita lihat penjelasannya di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang hidup kekal, kebangkitan daripada orang-orang yang benar. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 memberikan penjelasan bahwa Paulus katakan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu katanya jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kemudian dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Apa yang terjadi? Maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Itulah kebenaran firman Tuhan yang memberikan penjelasan bahwa ada satu waktu ketika tanda diberi, ketika sangkakala Allah berbunyi, barulah orang-orang benar yang mati di dalam Tuhan, mereka akan dibangkitkan. Dan setelah itu, orang-orang benar yang masih hidup akan diubahkan dan sama-sama katanya mereka akan menyongsong Tuhan di angkasa. Jika jiwa orang benar yang telah mati sudah bersama Tuhan di surga, ya, pada saat ini, atau teori keabadian jiwa, maka Paulus tidak perlu menyebut kebangkitan terakhir sebagai harapan Kristen. Dia bisa saja menyebutkan bahwa orang benar sudah bersama Tuhan. Tetapi sebaliknya, dia mengatakan bahwa dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14, bahwa mereka yang tidur di dalam Yesus, mereka masih beristirahat dalam kematian, akan dibangkitkan dari kematian pada akhir zaman. Jadi, harapan dalam kebangkitan terakhir membawa penghiburan bagi orang-orang yang ada di Tesalonika dan juga bagi kita pada saat ini yang mengalami duka cita. Harapan yang sama dapat membantu kita menghadapi dengan percaya diri saat-saat menyakitkan, ketika cengkraman dingin dari kematian atau duka cita menjadi bagian kita, atau duka cita merenggut orang-orang yang kita cintai dari kita. Ingat, ada tanda, ada waktu ketika sangkakala Allah berbunyi. Saudara-saudari kita yang mati di dalam kebenaran akan dibangkitkan. Setelah itu, mereka yang masih hidup akan diubahkan untuk sama-sama menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sedap harap pada Yesus dan percaya firman-Nya, janjinya tiada berubah, demikianlah sabdanya. Yesus, Yesus yang ku cinta, setiawan selamanya. Yesus, Yesus yang terindah, sedap harap padanya. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena tuntunanmu menjadi bagian kami pada sepanjang hari ini, dan ternyata pada malam ini kami juga boleh mendapatkan roti hidup firman Tuhan yang menguatkan iman kami, bahwa pada saat sangkakala Allah berbunyi, tanda yang sudah diberikan menjadi bagian kami, maka orang-orang yang mati dalam kebenaran akan dibangkitkan. Kemudian, saudara-saudara atau mereka yang hidup di dalam kebenaran akan diubahkan dan sama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah kerinduan kami,
Walaupun kami harus berpisah untuk sementara dengan orang-orang yang kami kasihi dalam kematian, tapi kepercayaan kami, suatu saat nanti kami akan dipertemukan pada hari kebangkitan yang Tuhan sudah janjikan. Berkatilah semua umat Tuhan yang sudah beribadah pada malam ini, dan biar kiranya istirahat kami malam ini boleh mendapatkan istirahat yang senang dan nyaman, dan bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat dengan kekuatan yang baru. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat.